Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan buruh alidaya pencatat meter listrik dari Pemalang, Brebes, Selawi, dan Kota Tegal berunjuk rasa di kantor PLN UP3 Tegal menuntut perbaikan upah. Ditampar hingga diancam, pemandu karaoke di Salatiga laporkan pengunjung. Berhasil tangkap ikan berpita, warga bawa pulang kulkas dalam lomba berebut 2 ton ikan di Klaten. Perempuan pemandu karaoke di Salatiga dianiaya salah satu pengunjung. Korban ditampar karena melawan saat mendapat perlakuan tak senonoh dari pelaku. Akibat peristiwa itu, korban dan pemilik karaoke melapor ke polisi. Teriakan ini keluar dari mulut salah satu pengunjung tempat karaoke yang ada di kawasan Sarirejo Salatiga. Pria ini akhirnya dibawa keluar tetapi terus menantang pemilik karaoke. Tak lama berselang, polisi datang. Terungkap ternyata pengunjung sebelumnya menganiaya salah satu lady companion atau perempuan pemandu. Penganiayaan terjadi karena korban melawan saat akan dilecehkan pelaku. Pelaku yang kesal lalu menampar mata kanan korban. Tak terima ditampar, Elsie dan pemilik karaoke melawan, tetapi pelaku malah mengancam dengan membawa nama kepolisian. Kejadian yang terjadi pada 20 Juli dini hari itu akhirnya dilaporkan ke polisi. Korban tak terima diperlakukan tak senonoh dan ditampar. Pemilik karaoke pun ikut melaporkan karena karyawannya diperlakukan tidak baik dan merasa terancam oleh pelaku. Mbak, lah kamu diapakan ditampar, lah kamu terima apa enggak? Dia bilang juga enggak terima, tetapi setelah saya bilang kayak gitu, saya mau mendampingi Elsie saya untuk lapor, itu pelaku tambah marah-marah. Dia nuding-nuding saya, bajing-bajing ke saya. Sempat ada ancaman, Pak? Ada ancaman. Dia nuding-nuding gini saya sambil bilang gini, kalau tidak ada polisi Polsek Sidorejo mati kamu, udah gitu. Jadi saya merasa terancam, sampai speaker saya kena. Tadi malam saya tidak bisa tidur saya. Iya, soalnya saya merasa terancam, makanya saya lapor polisi supaya apa ditindaklanjuti oleh polisi. Akibat penganiayaan itu, korban merasa sakit kepala. Mereka berharap Polres Salatiga segera memproses pelaku. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Ratusan pesilat menggelar aksi solidaritas untuk rekannya yang menjadi korban pembacokan di Klaten. Masa mendesak polisi segera mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap pelakunya. Aksi ratusan pesilat ini berlangsung di tepi jalan di Desa Keprabuan Polanharjo, Klaten 20 Juli lalu. Ratusan pesilat melakukan aksi solidaritas untuk rekan mereka bernama Murdianto yang diduga jadi korban pembacokan di wilayah setempat. Peristiwa penganiayaan terhadap korban terjadi pada 12 Juli lalu. Mereka memasang sejumlah spanduk, menyampaikan orasi dan pernyataan sikap. Mereka mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut dan menangkap pelakunya. Ratusan pesilat lalu menggelar doa bersama di lokasi. Kegiatan ini adalah untuk mendorong pihak kepolisian untuk segera mengungkap dan menangkap pelaku penganiayaan terhadap saudara kami. Menanggapi tuntutan ratusan pesilat, Kabak Ops Polres Klaten menjelaskan peristiwa penganiayaan tersebut masih dalam penyelidikan polisi. Di sini TKP-nya pembacokan. Jadi mungkin dari rekan-rekan itu solidaritas, berdoa di lokasi, mendoakan yang korban biar cepat sembuh dan kepolisian juga cepat mengungkap. Ini masih dalam lidik. Kasusnya masih dalam lidik, Pak? Masih dalam lidik. Saat ini, kondisi Murdianto yang menjadi korban penganiayaan masih dirawat di Rumah Sakit Muardi, Surakarta. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Pelaksanaan operasi patuh candi di Grobogan tidak dengan sistem tilang tetapi sosialisasi. Sopir angkot dan mendapat bantuan sembako. Mbak, kami dari... Bukan menilang tetapi menyosialisasikan aturan.
Itulah cara yang dipilih Polres Grobogan dalam pelaksanaan operasi Patu Candi 2024. Pendekatan humanis dengan menjelaskan aturan serta penempelan stiker ini dinilai efektif untuk meningkatkan ketaatan para pengguna jalan. Metode ini pun disambut baik oleh warga. Diberi pengarahan tentang lalu lintas, kita berkendara keamanan di jalan. Untuk teman-teman juga harus selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas, nggak boleh ngebut, nggak boleh bermain HP di jalan, dan lain-lain. Dalam operasi kali ini, polisi menyasar supir angkutan kota dan pengojek. Selain sosialisasi, pihaknya juga membagikan paket sembako sebagai bentuk kepedulian kepada pengguna jalan. Jadi ini adalah salah satu bentuk kepedulian dari kita Polres Grobogan kepada para penggiat lantas yang selama ini juga sangat membantu Satlantas dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Operasi Patu Candi masih berjalan hingga 28 Juli mendatang. Pastikan Anda berkendara dengan membawa surat kendaraan lengkap dan surat izin mengemudi. Tak lupa juga pakai helm dan sabuk pengaman. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. 64 pelajar sekolah dasar di Brebes mengikuti sunatan massal gratis sebelum masuk sekolah dimulai. Tak sedikit dari mereka menangis dan takut saat mengikuti hitanan massal. Tangis anak-anak saat mengikuti hitanan massal terdengar di salah satu ruangan RSUD Brebes. Tangisan sejumlah anak ini membuat anak-anak lain ikut tegang dan ikut menangis. Untuk mengurangi rasa takut, ada anak yang memeluk orang tua mereka. Namun ada juga yang panik sampai harus dipegangi oleh petugas medis. Hitanan massal yang diselenggarakan Kejaksaan Negeri Brebes ini disambut positif warga karena meringankan ekonomi keluarga, apalagi sebentar lagi menjelang masuk sekolah. Kebetulan dengan liburan sekolah, terus anak juga minta sunat. Selain untuk membantu masyarakat kurang mampu, hitanan massal digelar untuk peringatan ke-64 Hari Adiaksa. Pesertanya adalah dari masyarakat yang kurang mampu, dan ini juga bertepatan dengan libur anak sekolah. Kemudian juga kita kerjasama dengan rumah sakit, dengan Basnas, dan dengan Dinas Pendidikan untuk bagaimana caranya kuota yang kita sediakan itu kita maksimalkan sesuai dengan hari ulang tahun, yaitu 64, karena Hari Bakti Adiaksa tahun ini adalah yang ke-64. Usai menjalani hitanan, anak-anak mendapatkan hadiah berupa perlengkapan sekolah dan uang saku. Sugiartono melaporkan dari Brebes.